Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil pameran dari Museum Nasional. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, di sini kelompok 2 ingin mengunjungi sebuah museum yang berada di depan Monumen Nasional. Di depan Monumen Nasional ini ada sebuah museum yang sangat bagus dan sangat menarik, yaitu nama tempatnya Museum Nasional. Tujuan kami ke Museum Nasional untuk melihat sebuah karya-karya yang ada di museum tersebut. Kira-kira apa saja karya yang terdapat di museum ini? Nah, di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa saja sih karya-karya yang ada di museum ini, dan kira-kira kita akan bahas karya apa ya? Ada di video selanjutnya. Jangan di skip ya videonya. Bye-bye. Nah, di belakang kita ini ada namanya patung Ganesha. Patung Ganesha ini adalah sebagai dewa dalam agama Hindu. Di sini Dewa Ganesha ini dihormati sebagai penghapus rintangan dan pelindung seni, ilmu pengetahuan, serta kecerdasan. Nah, penampilannya yang khas dengan kepala gajah dan tubuh manusia yang gemuk mencerminkan kebijaksanaannya sebagai dewa. Atribut simbolisnya seperti modoka dan tanduk yang terbelah mempresentasikannya kesediaannya mengatasi tantangan demi kebaikan yang lebih besar. Nah, Candi Ganesha ini adalah anak Dewa Siwa dan Parwati, di mana dia menggambarkan bertubuh manusia dengan kepala gajah dan membawa kapak, tasbih, dan mangkuk berisi ilmu pengetahuan yang dihisap belalainya. Dari belalai dia hisap taruh ke mangkuk. Nah, ia menempati bilik belakang Candi Hindu Siwa. Sekian, terima kasih. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa patung Ganesha adalah simbol kebijakan, ilmuwan pengetahuan, dan perlindungan dalam ajaran Hindu yang mencerminkan tingginya nilai spiritual dan budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Dan kira-kira selanjutnya ada karya apa lagi ya? Baik, di sini ada kimono lengan panjang atau kimono furisode, yaitu yang pertama konsep karya seni ini yaitu untuk menampilkan keindahan alam ya melalui motif bunga dan hewan sebagai simbol harmoni dalam budaya pesisir. Jadi lalu analisis aspek visualnya, ini tuh karya berupa kain 2 dimensi dengan motif organik, ada bunga, hewan yang disusun dalam pola mengalir dan berwarna cerah. Lalu jenis karya seni ini yaitu seni terapan dan kriya, karena ini memiliki fungsi estetik dan bisa dipakai juga. Lalu di sini menggunakan pendekatan estetik yaitu pramodern atau tradisi budaya, tapi dipengaruhi juga gaya dekoratif modernnya. Lalu bahan bakunya ini menggunakan kain sutra, lilin malam, warna tekstil, dan benang bordir. Lalu teknik rupa ini yaitu menggunakan batik tulis dengan pewarnaan berlapis sama pakai bordir juga kimono atau teknik yuzen. Lalu sejarahnya ini tuh dibuat pada akhir abad ke-19, di mana saat perdagangan batik pesisir itu berkembang.
Nah, kimono ini dibuat pada era Taisho, yaitu pada tahun 1912 sampai 1926, dipengaruhi oleh gerakan seni impresionisme. Nah, kimono furisode ini bukan sekedar pakaian tradisional aja nih, melainkan simbol budaya identitas wanita muda orang Jepang yang mencerminkan keindahan, tradisi, serta makna sosial dalam kehidupan masyarakat orang Jepang nih. Ini adalah patung Nandi. Patung 3 dimensi yang biasa dipakai dikendari oleh Dewa Siwa. Nandi ini sendiri adalah patung sapi yang biasanya dari dalam metodologi Hindu itu melambangkan kesetiaan, kekuatan dan kesucian, sering digambarkan dalam posisi duduk tenang seperti ini di dalam Dewa Siwa. Patung ini memakai salah satu perhiasan yang ada di kalungnya, dan bisa dilihat ini itu adalah seni religius atau seni sakral yang sering ada di kuil Dewa Siwa, dan termasuk seni 3 dimensi. Nah, patung Nandi ini mencerminkan nilai-nilai religius dan filosofis umat Hindu nih, dan membuktikan keindahan dan kehalusan seni pahat Nusantara pada masa perkembangannya agama Hindu di Indonesia. Nah, di sini ada sarung batik dengan corak bunga, burung, dan hewan. Pada abad ke-19 dan 20, kain batik Sarung, kain yang dijahit kedua ujungnya digunakan teknik batik tulis dengan lilin malam, semuanya dicanting dengan tangan dan diwarnai secara cermat pada kedua sisinya. Karakteristik dari batik Pekalongan di pesisir utara Jawa adalah motif-motif yang ditampilkan dengan halus dan melengkung seperti bunga, rusa, burung-burung merak, dan kupu-kupu. di sini termasuk jenis seni rupa terapan kriya, karena selain memiliki nilai estetik, karya ini juga berfungsi sebagai pakaian sarung dengan visual 2 dimensi bermotif dekoratif khas batik pesisir Pekalongan. Karya ini merupakan karya seni tekstil tradisional yang menggambarkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia. Motifnya mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, dan teknik batik yang digunakan menunjukkan keterampilan tinggi para pengrajin pada masa itu. Terbuat dari kain katun, sarung ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga memiliki nilai estetik simbolik dan hipotetis yang sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan karya ini, dan karya ini itu termasuk karya 2 dimensi, tapi untuk kolomnya itu karya 3 dimensi atau seni terapan, atau disebut juga seni kriya. Dan karya ini judulnya itu kecantikan dan puji. Pada awal zaman Edo atau abad ke-19 itu ada seorang gadis kota menggunakan kimono longgar dan memakai ikat pinggang halata yang sedang bermain dengan kucing. Makanya disebut dengan kecantikan dan kucing. Kimono merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan harmoni antara keanggunan manusia dan kehangatan hewan. Motif ini menunjukkan keseimbangan antara estetika tradisional dan unsur kehidupan sehari-hari yang lembut serta penuh makna. Melalui gambar kucing yang lucu dan elemen keindahan yang halus, kimono tersebut menonjolkan ketenangan, keanggunan, serta simbol kasih sayang. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ini. Karya ini yaitu Arca Leluhur atau Walut. Nah, karya ini dari Maluku yang terbuat dari kayu atau kulit kerang yang berukuran 21 x 9 cm. Nah,
arca leluhur Walut di Maluku terkait erat dengan tradisi pemuja leluhur yang merupakan aspek penting dalam budaya masyarakat di Kepulauan Maluku Tenggara. Arca-arca ini yang dalam beberapa kebudayaan lokal disebut dengan luli, berfungsi sebagai representasi fisik dari leluhur dan memiliki makna sosial serta spiritual yang mendalam. Nah, karya ini juga termasuk dari seni 3 dimensi, yaitu dengan seni terapan. Baik, saya di sini akan memperkenalkan kimono dengan corak parade malam 100 iblis. Bisa dilihat di sini. Itu saya akan menjelaskan ini termasuk karya 3 dimensi karena kimono itu merupakan benda nyata yang memiliki panjang, lebar, dan volume, bukan sekedar gambar di permukaan datar. Karena itu ia termasuk karya seni 3 dimensi. Selain itu dia mempunyai bentuk lipatan, jahitan struktur kainnya membentuk ruang yang bisa dikenakan di tubuh manusia. Kimono ini juga termasuk seni kriya atau seni terapan. Kenapa? Karena dibuat melalui keterampilan tangan seperti menenun, mewarnai, dan bordir. Selain itu, kimono ini bernilai estetis atau keindahan visual, motif, dan tekniknya. Kimono juga memiliki fungsi praktis, yaitu sebagai pakaian formal di negara mereka. Terus ini menjadikan bagian seni terapan memiliki guna sekaligus nilai artistiknya. Karya seni busana tradisional ini terdiri dari busana orang Jepang nih, dan makna budaya yang mitologi. Corak ini menggambarkan parade makhluk gaib atau roh-roh yang muncul di malam hari, sedangkan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Motif tersebut tidak hanya menunjukkan nilai estetika tinggi melalui warna gelap dan detail rumit, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat orang Jepang terhadap keseimbangan antara dua nyata dan dua gaib. Oke, di sini ada kayu kapal pesisir berasal Sumatera yang berbatasan langsung dengan Sumatera Hindia, merupakan jalur perdagangan yang sibuk jauh sebelum abad ke-7. Hal ini berkuat dengan diperlukan dengan ditemukannya fragmen kayu kapal kuno yang setelah dilakukan uji penghalangan radiokarbon. Diketahui berasal dari tahun 656 dan 657. Berdasarkan hasil berbagai penelitian dan analisis, diduga kapal-kapal yang ditemukan di situs Bogal dibuat menggunakan teknik pembuku terkait perahu-perahu tersebut digunakan sebagai alat transportasi dalam kegiatan perdagangan di wilayah pesisir barat dan Sumatera. Terus karya ini termasuk seni terapan. Karya memiliki fungsi praktik, yaitu menyampaikan informasi sejarah kepada pengunjung museum, bukan sekedar untuk ekspresi. Selanjutnya yaitu beduk sawah lio. Beduk sawah lio ini merupakan terbuat dari kayu, dan juga beduk ini dari Jakarta. Nah, sejarah beduk ini yaitu beduk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandakan waktu sholat dengan irama yang berbeda antara daerah. Selanjutnya, badannya dibuat dari batang pohon kelapa, dan kulit ini terbuat dari sapi yang untuk memukul biar agar kedengaran suaranya tersebut. Selanjutnya, beduk sawah lio merupakan peninggalan penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jakarta ini. Dan karya seni ini merupakan karya 3 dimensi yang merupakan seni terapan. Lalu di sini tuh ada alat medis. Nah, jadi pada situs Bongal itu ditemukan beberapa jenis alat medis kuno, kayak jarum, pinset, penjepit jarum katarak, sendok takar, sendok ligula, stik medis, wadah penyimpanan alat medis, dan alat bedah. Dari bentuk dan cirinya, alat-alat medis ini diperkirakan alat medis dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di samping banyak juga ditemukan alat medis dari masa pra-Islam
Nah, perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Al-Zahrawi, karyanya Al-Tafsir menjadi referensi penting bagi dunia medis. Temuan ini menjadi bukti kalau adanya praktik medis Islam itu ada di situs Bongal pada masa lalu. Nah, bentuk, dimensi, dan bentuk visualnya yaitu merupakan karya seni dua dimensi dengan tata letak tipografis yang terstruktur, dan ini ditampilkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan secara sejajar, menunjukkan fungsi visual yang informatif dalam ruang pameran museum. Lalu jenis karyanya itu digolongkan sebagai seni terapan karena berfungsi sebagai media edukasi visual, bukan sekedar karya estetis. Penekanan utamanya yaitu pada artefak alat medis kuno dari situs Bongal. Lalu pendekatan estetika dan desainnya yaitu menggunakan estetika modern minimalis. Lalu pendekatannya pada desain ini yaitu menggunakan panel estetika modern minimalis yang berwarna latar gelap, huruf kontras terang, komposisi rapi, dan tidak banyak elemen dekoratif. Desainnya menggabungkan kejelasan informasi dengan kesederhanaan agar mudah dibaca dan tetap profesional. Terima kasih. Nah, cukup segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf.